jadi hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang ya, terkait nanti Bu akan melaksanakan proses coaching. Jadi di sini nanti saya sebagai observer atau supervisor, saya ingin mendiskusikan beberapa hal dengan Ibu ya. Iya Bu, oke Pak, siap. Oke, jadi yang pertama nanti sebelum saya mengamati proses coaching Ibu, saya ada rubrik penilaian. Jadi saya nanti mengamati kemudahan menilai itu berdasarkan rubrik penilaian tersebut Bu. Adapun rubrik itu nanti saya akan mengamati apakah proses coachingnya nanti sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua adalah bagaimana nanti Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Dan juga yang ketiga, saya akan mengamati bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Oke Pak. Jadi seperti itu Bu. Ya, jadi pertanyaan berbobot, semua bagaimana respon coach terhadap coach ya Pak? Iya. Nanti juga saya akan melihat apakah prinsip coach sudah berjalan pada proses coachnya Ibu. Jadi untuk prinsip coachingnya itu yang pertama adalah kemitraan. Kemudian yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Siapa? Oke, yang berikutnya ya Bu, sebelum nanti Ibu lanjut ke kegiatan coaching, saya masih ada beberapa pertanyaan ya Bu. Baik Bu, pertanyaannya yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat Ibu melakukan proses coaching? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak dalam percakapan coaching ini, yang pertama itu adalah presence atau kehadiran penuh. Jadi fokus penuh terhadap proses coaching, terhadap coach saya. Kemudian yang kedua, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Dan yang terakhir adalah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan buat terhadap coach. Gitu. Baik Bu, jadi ada 3 kompetensi ya Bu yang dikembangkan. Kalau boleh saya tahu nih Bu, dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, kira-kira yang mana sih kompetensi yang ingin lebih spesifik untuk Ibu kembangkan? Secara spesifik saya ingin mengembangkan kemitraan. Jadi adanya kesetaraan antara coach dan coach Pak. Jadi tidak merasa digurui, tidak merasa harus menjadi yang lebih pintar. Jadi ada kemitraan. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan potensi agar coach bisa memunculkan potensi-potensi dalam menyelesaikan masalahnya. Baik Bu, jadi untuk lebih spesifiknya, Ibu menginginkan 2 kompetensi saja ya yang dikembangkan. Ya Pak. Baik Ibu, kemudian yang kedua terkait indikator Bu. Jadi nanti pada coaching, ini indikator seperti apa yang Ibu harapkan? Indikator yang pertama, munculnya kenyamanan antara coach dan coach. Jadi bisa saling terbuka, tidak merasa malu atau tidak percaya diri untuk mengungkapkan masalahnya. Kemudian juga munculnya kreativitas saya sebagai coach untuk dapat menemukan potensi yang ada pada coach dalam menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir pastinya berharap ada solusi dan tindak lanjut dari coach terhadap masalahnya. Gitu Pak. Baik. Kemudian jadi begitu ya Bu. Nah, kita sudah di ujung sesi ini Bu. Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu, tapi nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang kembali. Kita akan bahas seperti apa jalannya coaching yang Ibu lakukan. Nah, nanti pada kegiatan pasca observasi, bisa kan Ibu? Ya Pak. Setelah proses coaching nanti saya ketemu Bapak lagi ya Pak. Ya. Siap. Oke, kalau begitu silakan Ibu bisa langsung melakukan coachingnya dengan coachnya Ibu. Semoga lancar dan berhasil Ibu. Ya, terima kasih Pak.